Shalom, puji Tuhan untuk kesempatan ini sekali lagi. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Ketika kita memulai hari kita dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan bersama Tuhan, maka percayalah bahwa kita tidak akan pernah hilang harapan di dalam Dia. Saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua, sama ada saudara bersama ahli keluarga atau teman-teman serumah. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pelita dan terang bagi kami. Bercakaplah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan memulakan renungan pada pagi ini dengan satu cerita klasik yang saya baca beberapa hari yang lalu, yang menceritakan tentang tikus yang ketakutan karena melihat seekor kucing. Dikatakan di dalam cerita ini bahwa tikus tersebut berjumpa dengan seorang ahli sihir, meminta mengubah dirinya menjadi kucing. Tetapi selepas menjadi kucing, dia ketakutan lagi setelah melihat seekor anjing. Maka dia kembali kepada ahli sihir itu dan meminta mengubahnya menjadi anjing. Setelah menjadi anjing, ketika berjumpa dengan harimau, dia ketakutan lagi dan meminta ahli sihir itu untuk mengubahnya menjadi harimau. Setelah diubah menjadi harimau, ketika berjumpa seorang pemburu, dia ketakutan lagi dan kembali kepada ahli sihir itu. Tetapi pada kali ini ahli sihir itu tidak mau membantunya lagi. Katanya kepada tikus itu, "Saya akan mengubah Anda menjadi tikus semula, karena walaupun Anda sudah menjadi harimau, tetapi naluri Anda masih tetap naluri tikus," katanya. Saudara, pelajaran penting dari cerita klasik ini adalah ketika kita percaya kepada Yesus, kita diubah menjadi manusia baru. Sayangnya, kita seperti cerita klasik ini. Kita mengaku menjadi manusia baru, tetapi naluri kita tidak pernah baru. Ada kalanya kita lebih mengizinkan kebimbangan dan ketakutan menguasai diri kita berbanding Kristus. Bukan iman, tetapi rasa khawatir. Bukan keberanian, tetapi rasa cemas. Tidak heranlah kalau sukacita kita hilang, bahkan hidup kita tidak ada keceriaan. Sebaliknya, kebimbangan dan ketakutanlah yang menguasai hidup kita. Saudaraku di dalam Tuhan, sekiranya kita memiliki naluri Kristus, tentu kita dapat bersukacita dalam segala keadaan. Paulus memiliki naluri Kristus itu. Itu sebabnya penjara tidak dapat menghalang sukacitanya. Demikian juga situasi yang paling buruk sekalipun tidak akan pernah dapat memadamkan sukacita kita sekiranya kita memiliki naluri Kristus. Sungguh menyedihkan kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tidak mampu bersukacita karena situasi dan keadaan yang mencabar hidup kita. Saudara, bukankah seharusnya kita berani menghadapi setiap cabaran hidup dengan keyakinan dan sukacita? Ketika kita tidak dapat tersenyum di tengah cabaran hidup, apalagi untuk bersyukur,
kita sama seperti seekor harimau dengan naluri tikus. Hadapilah semua cabaran hidup dengan keyakinan dan sukacita di hadapan Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Kiranya perkongsian yang sangat sederhana pada pagi ini menguatkan dan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang perkongsian ini. Hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami, biarkanlah firman-Mu bertumbuh dan berguna bagi kami di masa-masa yang sukar ini. Ajari kami agar sentiasa setia melakukan ajaran dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.